Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revika Ramaesa dengan NPM 211302409. Saya di sini dari kelas A dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Kampus. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pada mata kuliah ekologi hewan, di mana materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang ekologi perilaku. Apa sih perilaku? Perilaku itu didefinisikan sebagai aksi atau tindakan yang dapat mengubah pola hubungan atau interaksi antara suatu organisme dengan lingkungannya. Lalu, apa aja sih aksi dari perilaku? Ada yuk kita simak dan akan kita ulas secara singkat dari fungsi perilaku. Fungsi perilaku yang pertama yaitu adalah adaptasi lingkungan. Ini ada dua hewan, ada hewan darat, ada hewan air. Untuk hewan darat kita menyatu contoh hewan yaitu adalah kameleon, di mana kameleon ini akan mengubah warna kulitnya yang berfungsi untuk komunikasi, menyelesaikan suhu tubuh dan juga untuk menyamar dari lingkungannya untuk menghindari kekerasan. Untuk hewan air itu kita mengambil contoh morfologi kepiting, di mana ketahanan kepiting ini terhadap tekanan tinggi dan suhu dingin yang memiliki rasa yang sangat sensitif untuk mendeteksi mangsa dan untuk pemangsa potensial di lingkungan gelap, memiliki cakar yang kuat untuk memungkinkan bergerak dengan lancar di dasar laut. Selanjutnya ada fungsi perilaku pencarian makan. Ada hewan darat dan ada hewan air. Hewan darat kita mengambil contoh beruang kutub mencari makan. Kemampuan beruang kutub berenang dengan baik dan bertahan dalam air dingin untuk mengejar mangsa di dalam laut. Ini memiliki kemampuan untuk penciuman yang sangat tajam yang memungkinkan mereka mendeteksi hewan laut secara langsung. Untuk hewan air kita mengambil contoh yaitu pada gigi taring pada paus, di mana memiliki gigi taring yang tajam dan memungkinkan mereka melopek dan mengejar mangsa mereka dengan mudah. Mereka juga memiliki strategi yang keempat ada reproduksi. Hewannya ada rusa dan juga ada paus. Dimana pada rusa dia akan memiliki kemampuan perilaku menggonggong ataupun menggunakan tanduk mereka untuk menunjukkan dominasi. Jantan yang kuat dan dominan itu akan mudah untuk memiliki hak berkawin dengan ibunya. Sedangkan pada ikan paus, mereka sering melakukan perjalanan jarak jauh untuk mencari pasangan atau tempat berkembang biak. Selama musim kawin, jantan biasanya bersaing untuk mendapatkan hati betina. Untuk fungsi yang kelima yaitu adalah komunikasi, di mana kita mengambil contoh hewan darat itu adalah serigala, dan juga hewan air yaitu adalah lumba-lumba. Untuk serigala, mereka menggunakan berbagai suara seperti gonggongan, ulunan, dan juga arangan untuk berkomunikasi dengan sesama anggota kawanan. Suara ini digunakan untuk mengkoordinasikan pemburu, memanggil anggota kawanan yang terpisah atau mengidentifikasi ancaman dari pemangsa lain. Sedangkan pada hewan lumba-lumba memiliki sistem komunikasi yang sangat kompleks. Mereka menggunakan berbagai suara termasuk klik, fluid, dan dering untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok. Mereka selalu digunakan untuk berkoordinasi dalam berburu, menemukan mangsa, dan menjaga hubungan sosial dalam kelompok. Untuk fungsi yang
di tubuh kerbau, di mana hal ini burung akan mendapatkan makanan, sedangkan kerbau itu akan mendapatkan pelindungan. Untuk fungsi perilaku yang ke-7 itu penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, di mana ada contohnya yaitu burung camar yang melakukan perpindahan musiman antara daerah asal dan daerah yang hangat untuk mencari makan atau bersarang, dan kepiting merah api yang bermigrasi dari hutan menuju ke pantai untuk melakukan reproduksi. Nah, lalu bagaimana mekanisme perilaku hewan? Ada sistem utama yang berperan dalam mengatur perilaku ini, yaitu ada sistem reseptor, ada sistem saraf, dan juga ada sistem endokrin serta efektor. Untuk sistem saraf dalam perilaku hewan itu mengantar respon terhadap stimulus eksternal dan internal. Contohnya yaitu hiu yang merespons stimulus dan dari penyelam. Hiu akan memiliki sistem saraf kompleks yang memungkinkan mereka mendeteksi bau darah atau zat kimia dalam air. Indera penciuman mereka itu berperan sebagai reseptor yang mendeteksi stimulus tersebut. Sedangkan pada sistem hormon pada perilaku hewan itu berperan penting dalam mengatur berbagai aspek perilaku, termasuk reproduksi, pertahanan, pola makan, dan juga respon terhadap lingkungan. Contohnya yaitu ada yang namanya monyet yang mengalami estrus, di mana pada hewan darat yaitu monyet betina memiliki hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi siklus estrus dan reproduksi. Untuk sistem komunikasi ada berbagai macam. Yang pertama ada komunikasi visual. Komunikasi visual kita contohkan dengan burung merak jantan yang menarik perhatian betina dengan menggunakan ekor mereka yang berwarna-warni, sehingga betina akan tertarik pada merak jantan. Untuk komunikasi suara kita mengambil contoh yaitu ada burung yang sedang bernyanyi untuk menarik pasangan, di mana burung sering menggunakan nyanyian untuk menarik pasangan atau menandai teritorial mereka. Ada yang namanya komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan ini kita contohkan yaitu hewan simpanse yang berkomunikasi dengan sentuhan. Simpanse biasanya merawat dan menggosok tubuh anggota kelompok mereka untuk memperkuat ikatan sosial. Yang keempat ada komunikasi kimiawi, di mana komunikasi kimiawi ini kita contohkan sebagai semut meninggalkan jejak feromon untuk anggota koloninya. Feronom dapat digunakan untuk menarik pasangan selama musim kawin atau menandai teritorial. Semut menggunakan jejak feronom untuk mengarahkan anggota koloni ke sumber makanan. Lalu, bagaimana perkembangan perilaku? Perilaku pada hewan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mengalami dua proses perkembangan. Yang pertama, ada evolusioner atau filogenetik, dan ada perkembangan ontogenik. Maturasi adalah proses perkembangan perilaku di mana beberapa pola perilaku hanya muncul setelah hewan mencapai tahap perkembangan tertentu. Kita contohkan sebagai burung elang muda. Burung elang yang tidak memiliki keterampilan terbang yang baik saat mereka baru menetas, namun seiring berjalannya waktu dan dengan maturasi sistem saraf dan otot mereka, kemampuan terbang mereka menjadi lebih baik sehingga mencapai tingkat yang sangat baik ketika mereka dewasa. Ada yang kedua, insting dan belajar. Insting adalah perilaku yang secara alami dimiliki oleh hewan. Belajar adalah proses di mana hewan memperoleh pengetahuan dan perilaku baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Kita contohkan sebagai burung pemangsa. Burung pemangsa, mereka dapat belajar dari pengalaman bahwa tidak semua benda yang melayang di atas mereka itu merupakan ancaman. Dengan seiring berjalannya waktu, mereka mungkin belajar untuk hanya merunduk. Mereka melihat
hewan muda akan mengembangkan perilaku yang sesuai dengan spesiesnya jika mereka hidup bersama induknya. Yang keempat, ada habitus, di mana habitus ini adalah tipe belajar sederhana yang umum pada hewan, di mana mereka mengurangi respon terhadap stimulus yang berulang dan tidak penting. Yang kelima, ada classing conditioning, di mana proses suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasilnya. Stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Yang keenam, ada pengondisian instrumental. Tipe belajar ini juga disebut sebagai belajar trial and error, yaitu hewan belajar sementara. Mereka melakukan suatu aktivitas seperti berjalan dan bergerak lainnya. Yang ketujuh, ada belajar laten. Disebut belajar eksploratory yang meliputi pengasosiasian tanpa penguatan segera atau keuntungan yang cepat. Keuntungan tidaklah nyata, seekor hewan tampaknya termotivasi untuk belajar tentang lingkungannya. Belajar insting. Hewan menggunakan proses kognitif atau mental untuk mengasosiasikan pengalaman dan pemecahan masalah. Macam-macam perilaku. Yang pertama, ada perilaku mencari makan. Proses itu untuk menemukan lokasi makanan disebut dengan perilaku mencari makan. Setiap hewan menerapkan suatu cara atau metode untuk dapat menemukan makanan. Strategi ini disebut strategi mencari makan. Dalam kaitannya dengan mencari makan ini, hukum ekonomi akan berlaku, dalam arti hewan akan menerapkan strategi untuk mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan energi seminimal mungkin. Yang kedua, ada perilaku sosial. Berdasarkan interaksi antara anggota suatu spesies, hewan dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu hewan soliter, hewan yang hanya hidup menyendiri, baik itu saat berburu maupun mengembara. Hewan-hewan ini akan berkumpul hanya pada saat musim kawin. Ada hewan yang berkoloni, di mana hewan-hewan dari spesies yang sama hidup secara berkelompok, dan ada bersosial, hewan yang interaksi dengan spesies hewan lainnya. Yang ketiga, ada perilaku agnostik teritor dan hierarki dominasi. Perilaku agnostik merupakan perilaku konflik yang terjadi di antara anggota kelompok, misalnya berkelahi atau sikap menantang. Yang kedua, teritor, yaitu spesies hewan yang memanfaatkan habitatnya untuk kepentingan sendiri selama berkatofotas harian. Untuk dominasi ialah kemampuan untuk mengintimidasi individu lain dalam suatu konflik dan kemampuan untuk mendapatkan prioritas yang lebih untuk akses terhadap berbagai sumber seperti pakan, uang, dan juga kawin. Terus terdapat juga metodologi perilaku hewan dan juga psikologi perbandingan. Studi perilaku. Penelitian perilaku hewan dapat menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dipisahkan menjadi bidang etologi, perilaku hewan, psikologi komparatif, dan ekologi perilaku. Untuk etologi itu terfokus pada 4 isu utama: Tinbergen, kausasi, antogeni, evolusi, dan nilai kesenasian. Penelitian cenderung berorientasi pada observasi dan sejarah alam. Untuk perilaku hewan terfokus pada mekanisme terjadinya perilaku hewan, terutama yang berkaitan dengan fungsi dalam lingkungannya. Yang ketiga, ada psikologi perbandingan, di mana sering menggunakan hewan dan manusia sebagai model untuk memahami perilaku manusia. Psikologi komparatif klasik berfokus pada isu seperti belajar, endokrinologi perilaku, dan juga neurobiologi perilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi tentang ekologi perilaku, di mana masih banyak kesalahan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf, saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.